Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu tidak semua manusia binasa. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak semua manusia binasa. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kekasih Tuhan, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, ketiga ayat yang tadi kita baca di atas sedang membicarakan mengenai tindakan Allah dalam menentukan atau memilih terlebih dahulu sejumlah orang untuk menjadi anak-anaknya. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, tapi itu yang terjadi. Dikatakan di dalam ayat-ayat di atas, Allah turut bekerja di dalam ayat yang ke-28, telah dipilih dan ditentukannya sejak semula di dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Jadi kekasih Tuhan, sesuai dengan ayat-ayat di atas, maka Allah telah menentukan dan memilih orang-orang yang telah dikenalnya terlebih dahulu, termasuk saya dan kekasih Tuhan semuanya. Nah, kekasih Tuhan, perlu diingat bahwa ini bukan berarti Allah melihat ke masa depan manusia, termasuk kita, masa depan kita, dan Allah mencari siapa yang akan percaya kepadanya. Lalu Allah memilih mereka yang akan percaya itu untuk menjadi anak-anaknya. Tidak demikian kekasih Tuhan. Itu bukan arti dari istilah mengenal terlebih dahulu, tetapi Allah telah mengenal umatnya jauh sebelum ada manusia yang lahir di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, saya akan berikan dua kesimpulan dari ayat-ayat di atas yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, yaitu Allah sangat tahu bahwa umatnya akan percaya kepadanya. Jadi yang namanya umat Allah, umat pilihan Allah, akan percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang akan terjadi. Yang kedua, kekasih Tuhan, Allah tidak memilih kita karena kita akan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita akan percaya kepada Yesus Kristus karena Allah terlebih dahulu memilih kita, karena Allah telah memilih kita. Jadi kekasih Tuhan, kita dipilih dulu baru menjadi percaya, bukan sebaliknya. Bukan kita percaya dulu baru dipilih Allah, tetapi yang terjadi kekasih Tuhan, kita dipilih Allah dulu, barulah kita menjadi percaya kepada Allah. Kita percaya hari ini kepada Kristus. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Kristus karena percaya kepada Kristus, karena kita terlebih dahulu sudah dipilih Allah untuk menjadi percaya. Hari ini kita bisa percaya kepada Kristus karena kita dipilih Allah untuk menjadi percaya. Nah, kekasih Tuhan, inilah yang disebut kita diselamatkan karena anugerah Allah, bukan yang lain. Kita diselamatkan Tuhan karena kita dipilih Allah untuk menjadi percaya dan diselamatkan Tuhan. Ini yang disebut kita diselamatkan karena anugerah Allah, bukan yang lain. Jadi kekasih Tuhan, apa respon kita terhadap anugerah Allah dalam hidup kita? Apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap anugerah Allah yang besar
dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, menolong orang-orang yang susah dan lain sebagainya, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Itu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu bukan supaya membujuk Allah untuk menyelamatkan kita, bukan, kekasih Tuhan. Tetapi semua yang kita lakukan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan kita. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, menolong orang yang susah dan lain sebagainya, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari, kekasih Tuhan, kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, kita bukan lagi orang-orang yang akan dibinasakan, tetapi kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan. Percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang akan dibinasakan, tetapi orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami benar-benar sadar Tuhan, kami ada sampai hari ini, kami diselamatkan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, dan hiburkan kami yang susah. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.